Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Siapa yang nggak hadir di sini? Hadir semua? Wah, pertahankan ya. Oke, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu supaya dipermudah. Silakan ketua kelasnya dipimpin. Oke, kita akan lanjut ke materi kita selanjutnya. Ini tentang manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi. Ada yang tahu kenapa manusia dikatakan makhluk sosial? Ada yang tahu? Manusia dikatakan makhluk sosial karena mereka membutuhkan manusia lainnya untuk berinteraksi. Nah, ada beberapa alasan manusia dikatakan sebagai makhluk sosial. Yang pertama, ada dorongan untuk berinteraksi. Yang kedua, manusia tunduk pada aturan norma sosial. Dan yang ketiga, manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi satu sama lain. Yang keempat, potensi manusia akan benar-benar berkembang apabila ia hidup tengah-tengah manusia. Manusia sebagai makhluk sosial antara lain interaksi sosial dalam hubungannya dengan manusia atau secara garis besar memiliki faktor personal yang mempengaruhi interaksi manusia dengan manusia lainnya, yaitu yang pertama, tekanan emosional. Tekanan emosional yang tinggi membuat manusia bersimpati dan berempati dengan apa yang terjadi pada manusia lainnya. Kedua, harga diri. Harga diri mendorong manusia untuk berinteraksi dengan orang lain. Ketika kondisi harga diri mereka rendah, maka mereka akan terpacu untuk melakukan interaksi dengan orang lain. Yang ketiga, isolasi sosial. Isolasi sosial ini memaksa seseorang untuk bersosialisasi dengan manusia lainnya yang memiliki pemikiran yang sepaham agar terbentuk interaksi sosial yang harmonis. Nah, ciri-ciri manusia sebagai makhluk sosial yang umum macamnya, yang pertama itu mereka suka bergaul, mereka bekerja sama, hidup berkelompok, memiliki kepedulian sesama manusia, dan tidak bisa hidup sendiri. Nah, itu sebagian contoh dari manusia sebagai makhluk sosial. Selanjutnya, manusia sebagai makhluk ekonomi. Nah, bila diperhatikan, secara umum manusia membutuhkan manusia lainnya untuk berinteraksi dalam melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari. Nah, dengan bekerja dan mendapatkan uang itu kemudian digunakan untuk memenuhi kehidupannya atau kebutuhannya. Uang tersebut ditabung untuk kebutuhan-kebutuhan yang akan datang. Jadi intinya manusia selalu penuh perhitungan dalam hidupnya. Nah, ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia yang satu dengan yang lainnya berbeda ragam dan jumlahnya. Yang pertama itu jenis kelamin dan usia. Perbedaan ini sangat dominan. Perbedaan umur antara anak usia 2 tahun akan berbeda kebutuhannya dengan anak usia 15 tahun. Nah, yang kedua ini tingkat pendidikan seseorang. Bagi seseorang yang mengutamakan penambahan pengetahuan atau wawasan yang terkait dengan latar belakang pendidikan akan berpengaruh pada kebutuhannya. Yang ketiga, ada lingkungan. Sangat besar pengaruhnya terhadap kebutuhan manusia. Pola hidup seseorang itu dipengaruhi oleh alam di mana mereka tinggal. Nah, yang keempat ini ada kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Seterusnya ada tingkat pendapatan dan status sosial. Oke, untuk itu sampai sini aja pertemuan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.